Dokter cantik kesayangan Tuan Muda, episode 34. Hari telah beranjak siang. Pasangan pengantin baru yang masih dalam perjalanan, kini sebentar lagi akan sampai di tempat tujuan mereka. Setelah sebelumnya singgah di tempat yang semua inggit mau. Alhasil, mobil itu penuh dengan beragam kue untuk dijadikan oleh-oleh buat nenek mertuanya. Sedari masuk di dalam perkampungan tujuan mereka, Inggit membuka kaca mobilnya. Tak henti-hentinya wanita itu memuji keindahan alam yang terlihat. Bahkan wanita itu kerap kali tidak sadar jika ia menyentuh Romi dengan sangat riangnya. Seraya menggoyang-goyangkan lengan Romi jika melihat sesuatu yang menakjubkan. Radio rusak, Bek. Gumam Romi dalam hati. Namun sejurus kemudian pria itu tetap tersenyum tipis melihat kelakuan mengemaskan sang istri. Sepertinya wanita itu baru pertama kali menginjakkan kaki di perkampungan seperti ini. Selang beberapa menit, setelah melewati beberapa petak sawah dan juga perkebunan, akhirnya kuda besi itu berbelok masuk di sebuah bangunan yang terlihat cukup mewah jika dibandingkan dengan rumah-rumah yang mereka lewati tadi. Dari kejauhan Inggit dapat melihat seorang wanita tua dan wanita yang masih terbilang muda, berdiri seraya terus tersenyum saat melihat mobil yang ia tumpaki semakin mendekat. "Ayo turun," ucap Romi saat mesin mobil itu telah mati dan bel pengamannya pun telah terlepas. Inggit hanya mengangguk lalu ikut keluar mobil. Namun sedetik kemudian Inggit tersentak dengan raut wajah yang kaget saat tiba-tiba saja wanita muda yang ia lihat tadi berlari dan langsung memeluk suaminya dengan erat. Dan yang lebih mengejutkan lagi, beruang kutub itu membalas pelukannya seraya tersenyum dengan tangan yang mengacak-ngacak rambut wanita yang Inggit belum ketahui identitasnya. Ia terlihat begitu menyayangi wanita ini. Gumam Inggit dalam hati. Raut wajahnya mengatakan jika saat ini ia sedang kesal. Kepadanya, suaminya tidak pernah tersenyum seperti ini. Apakah wanita ini penting? Wanita tua yang Inggit tahu jika itu adalah nenek Romi kini berjalan menghampiri mereka dan langsung menarik wanita muda itu hingga pelukan keduanya terlepas. "Sudah Disa, berhenti memeluk Romi. Kamu gak lihat istrinya di sampingnya? Yang sopan," ucap wanita itu menatap tak suka kepada wanita yang bernama Disa. "Aku kan kangen sama Kak Romi, Nek," rengek Disa seraya cemberut. "Hargai istrinya," ucapan Rina, nenek Romi membuat Disa bungkam dengan wajah yang kesal, seraya menatap Inggit. Dan Inggit pun menyadari akan hal itu. "Jangan bilang dia menyukai suamiku," batin Inggit. Sepertinya jalanku tidak akan mudah di sini. Tambahnya lagi masih di dalam hati. "Akhirnya kau sampai juga, cucuku," ucap Rina lalu memeluk Romi. "Iya, Nek. Maaf ya, Romi baru sempat mengunjungi nenek," balas Romi kemudian mencium punggung tangan Rina, membuat wanita itu tersenyum. Pandangannya pun tertuju kepada wanita yang berdiri di sebelah Romi dengan senyuman khasnya. "Masya Allah, cucu menantuku cantik sekali," puji Rina yang kini sudah menerima uluran tangan dari Inggit. "Terima kasih, Nek,"
Inggit hanya bisa tersenyum dengan pujian itu. Ayo kita masuk sayang, kita makan siang bersama. Nenek sudah masak yang banyak buat kamu. Ujar Rina seraya menggenggam tangan Inggit dan menariknya dengan penuh semangat masuk ke dalam rumah berlantai 2 tersebut. Diikuti oleh Romi dan juga Disa yang sedari tadi tak melepaskan tatapannya kepada Romi. Usai makan siang dan sedikit berbincang, saling mengenal dengan nenek suaminya. Inggit telah tiba di kamar di mana tempat tersebut akan menjadi tempat istirahatnya untuk beberapa hari ke depan. Kamu istirahat saja. Aku ingin menemui orang tua Disa sebentar. Tutur Romi setelah mengantarkan Inggit ke kamar dan mengganti pakaiannya. Tunggu. Pekik Inggit saat suaminya sudah berada di ambang pintu. Bisakah temani aku jalan-jalan sebentar sore? Pinta Inggit. Sebenarnya kakinya telah gatal ingin menjelajah di sekitar villa tersebut. Tentu saja ia ingin berselfie ria. Namun sekarang matanya sudah sayup. Ibaratkan lampu, ia sudah berada di level paling rendah. 5 watt. Tidurlah. Aku akan membangunkanmu nanti. Balas Romi kemudian menutup pintu itu dan melangkah menjauh. Disa sebenarnya siapa sih? Apa hubungannya dengan beruang kutub itu? Gerutunya seraya membaringkan tubuhnya dengan posisi telentang. Kaki kanannya menjuntai ke lantai, sedangkan kaki kirinya ia tekuk di atas kasur. Kedua tangannya ia rentangkan kemudian memejamkan mata. Tak lama setelahnya, wanita itu pun telah masuk dan menjelajah di alam mimpinya. Kak Romi? Panggil Disa saat melihat Romi menuruni anak tangga. Kamu tidak pulang? Aku menunggu kakak. Jawab wanita itu seraya bergelayut manja di lengan Romi. Kakak pasti mau ke rumah kan? Tanya Disa, yang diangguki oleh Romi sembari berjalan keluar villa. Langkahnya menuju keluar gerbang dan menuju ke rumah yang jaraknya hanya beberapa langkah dari villa mereka. Kamu sudah bangun sayang? Rina menghampiri cucu menantunya yang kini telah berdiri di pintu belakang villa itu, seraya memegang gelas. Inggit nyaris saja menjatuhkan gelas di tangannya karena terkejut. Nenek. Ujar Inggit berbalik, menyapa orang tua itu. Inggit hanya tidur sebentar tadi, Nek. Inggit haus. Jelas, Inggit. Kamu mau ke sana? Tunjuk Rina yang masih terlihat begitu segar di usia tuanya. Dari pintu belakang villa itu, terlihat hamparan perkebunan teh. Dari kejauhan tampak pegunungan yang begitu indah. Suasana sejuk di pedesaan itu membuat Inggit merasa sangat rileks. Mau, Nek? Itu kebun teh kan, Nek? Tanya antusias Inggit. Iya sayang. Ayo. Ajak Rina dan meraih tangan Inggit, membawa istri cucunya itu untuk menyambangi tanaman yang berdaun hijau tersebut. Romi kemana, Nek? Tanya Inggit kembali yang penasaran, karena suaminya belum menampakkan batang hidungnya. Namun setelah mengucapkan kata itu, Inggit menghentikan langkahnya, lalu menoleh ke kanan saat mendengar suara yang ia kenal sedang tertawa. Benar saja, di sana terlihat Romi dan Disa yang sedang bercengkrama ria seraya menanam beberapa sayuran. Wajah keduanya bahkan sudah terlihat kotor karena tanah. Rina mengikuti arah pandangan Inggit sebelum kemudian menghela nafas kasar.
Ingin rasanya wanita tua itu memukul kepala cucunya sekarang. Bisa-bisanya ia meninggalkan istrinya lalu pergi berduaan dengan Disa. Ia tidak tahu jika Disa memang sangat dekat dengan Romi sejak dulu. Hanya saja sekarang keadaan telah berubah. Ada hati yang harus Romi jaga. Tapi melihat kelakuan cucunya, Rina merasa geram. Karena lelaki itu terlihat sama sekali tidak peka dengan kehidupannya yang sekarang. Rumah itu adalah rumahnya Disa. Terang Rina membuyarkan lamunan Inggit. Inggit hanya mampu tersenyum kecil. Ia tidak mungkin secara terang-terangan menampakkan rasa tidak sukanya terhadap wanita muda itu. Inggit memang belum mencintai Romi. Tapi ketahuilah, semua wanita yang berstatus sebagai istri akan merasa tidak suka jika suaminya begitu dekat dengan wanita lain. Dan itulah yang Inggit rasakan saat ini. Cinta? Tidak. Inggit belum mencintai Romi. Ingat ya, belum. Bukan tidak. Inggit masih dalam proses mencoba untuk membuka hati kepada suaminya. Tapi Inggit tidak tahu apa yang diinginkan suaminya. Mereka sepertinya sangat dekat, Nek. Baru kali ini Inggit melihat dia tertawa. Tutur Inggit dengan mata yang masih menatap lekat kedua orang yang masih asik dengan tanaman di depan mereka. Begitulah, Disa dari kecil memang sangat dekat sama Romi. Tapi Romi hanya menganggap Disa sebagai adik kok sayang. Nenek harap kamu tidak salah paham ya. Rina mengelus rambut panjang Inggit, membuat wanita itu menatapnya tersenyum. Tidak kok, Nek. Meski bibirnya berkata tidak, tapi dalam hati ada rasa iri yang terbersit di hati Inggit. Wanita itu mampu membuat beruang kutub itu menjadi seperti manusia pada umumnya. Rina yang tambah geram karena Romi sama sekali tidak menyadari keberadaan mereka langsung berteriak. "Romi!" teriaknya. Romi yang sementara mencolek pipi Disa dengan tanah langsung mengalihkan pandangannya. Neteranya langsung bertemu dengan manik istrinya, yang kini hanya menatapnya dengan datar. Bahkan Romi tidak mampu membaca ekspresi itu. Sedetik kemudian, Inggit membuang muka ke arah yang berlawanan. Namun masih di tempat yang sama, sebab Rina menggenggam erat tangannya. Nenek mau kemana?" tanya Romi. "Nenek mau menemani Inggit ke kebun teh. Ayo sayang," ajaknya kepada Inggit di akhir kalimat yang terdengar sedikit ketus. Inggit mengikuti langkah kaki Rina tanpa menoleh kembali kepada Romi, yang masih berdiri mematung menatap istri dan neneknya yang semakin menjauh. Apa dia marah ya? Baru kali ini dia menatapku seperti itu. Batin Romi yang kini sudah tidak fokus kepada Disa.